Oke, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan proyek usaha kami tentang topik manajemen data. Saya Agus Susanto. Saya Regan Sandro. Saya Dimulai dari Briana. Oke, kita mulai aja. Oke, berikut outline atau garis besar dari topik kami. Yang pertama, apa itu managing Ando? Managing Ando sendiri itu data yang dibuat dan dikelola oleh Oracle Database yang digunakan untuk mengembalikan atau membatalkan perubahan pada database. Informasi ini terdiri dari catatan tentang apa yang terjadi selama suatu transaksi, terutama sebelum transaksi tersebut dilakukan yang dikenal sebagai Ando. Nah, fungsi Ando record sendiri ada 4. Yang pertama itu mengembalikan transaksi ketika pernyataan rollback dikeluarkan. Yang kedua, memberikan basis data. Yang ketiga, memberikan konsistensi membaca analisis data pada titik waktu sebelumnya. Nah, yang terakhir, melindungi fitur Oracle PSP dari kerusakan logis. Nah, berikutnya dapat ditulis Ando. Di sini ada 3. Yang pertama, aktif. Aktif itu sendiri berarti informasi pembatalan diperlukan untuk rollback atau transaksi yang belum dikomit. Informasi yang belum dikomit tidak akan ditimpa. Selanjutnya ada expired. Nah, expired sendiri berarti informasi atau komit yang saat melewati periode referensi saat ini dianggap expired, memberikan ruang untuk ditimpa oleh transaksi baru. Dan yang terakhir itu unexpired. Informasi pembatalan lama dengan umur kurang dari periode retensi saat ini disimpan untuk bacaan konsisten dan fitur Oracle PSP. Selanjutnya ada transaction and Ando data. Setiap transaksi ditugaskan hanya untuk satu segmen Ando. Segmen Ando dapat melayani lebih dari satu transaksi dalam satu waktu. Saat dimulai, transaksi ditugaskan ke segmen Ando. Jika terjadi perubahan data sama transaksi, nilai asli disaring ke segmen yang dibatalkan. Dengan melihat tampilan kinerja dinamis di dollar transaction, kita dapat melihat transaksi yang ditetapkan ke segmen pembatalan. Selanjutnya ada perbandingan Ando data dan Rido data. Dari segi arti, Ando sendiri membatalkan perubahan. Kalau Rido itu mereproduksi perubahan itu sendiri. Nah, kalau dari segi kegunaan, Ando itu untuk pemulihan, konsisten pembacaan, dan juga flashback. Kalau Rido itu untuk meneruskan perubahan database itu sendiri. Nah, kalau dari segi penyimpanan, Ando itu disimpan di segmen. Kalau Rido itu disimpan di Rido Locals. Nah, untuk melindungi Ando itu untuk melindungi pembacaan yang tidak konsisten di multi-user system. Kalau Rido sendiri untuk melindungi kehilangan data. Oke, kita lanjut ke lokal dulu. Nah, modul table space hanya satu dibagikan di root CDB. Setiap PDB mungkin memiliki table space modul lokal. Nah, di modul tersebut ada lokal underscore enable sampai dengan true itu adalah codingan. Nah, ketika property lokal underscore enable sampai dengan true, itu akan PDB1 akan mengclone PDB5, yaitu tidak akan terjadi error dan PDB5 akan sampai dengan PDB1. Nah, ketika false, itu akan terjadi error. Nah, kita lanjut ke overview of automatic window management. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu adalah Oracle menyediakan mekanisme yang sepenuhnya otomatis untuk mengelola informasi dan ruang pembatalan. Secara default, database baru yang diinstal dengan window management otomatis, sehingga membuat database window PTS1 yang diperluas secara otomatis. Database mengelola segmen window dalam database window. Yang terakhir itu adalah selama startup, database secara otomatis memiliki database space pertama yang tersedia. Jika tidak ada, maka dimulai tanpa satu. Lanjut ke untuk retention period. Nah, period retensi pembatalan yang ditetapkan ada ketika manajemen pembatalan otomatis aktif. Period ini memberitahu Anda berapa lama Oracle Database mencoba menyimpan informasi pembatalan lama sebelum menggantinya. Meskipun tidak diperlukan untuk pemulihan transaksi pasca komitmen, informasi ini masih penting untuk membaca berulang dalam query yang panjang. Nah, untuk tujuan ini, sebaiknya simpan data pembatalan lama ini selama mungkin. Lanjut ke automatic tuning of window retention. Nah, Oracle Database secara otomatis mengenal period window retention berdasarkan bagaimana table space window dikonfigurasi. Jika window table space dikonfigurasi dengan opsi auto extend, database secara dinamis mengenal period retensi window menjadi lebih lama daripada query aktif yang paling lama. Nah, jika berquery berjalan dalam durasi yang sangat lama dan database tidak dapat memberikan retensi yang sangat tinggi, database secara dinamis menyentuh periode referensi yang dibatalkan ke referensi yang terbaik yang lebih rendah untuk ukuran table space tersebut.
Selanjutnya ada retensi guarantee. Jika jaminan retensi dilakukan, maka pembatalan retensi minimum yang ditentukan akan dijamin. Database tidak pernah menyimpan data Argo yang belum expire, meskipun itu berarti transaksi gagal karena kurangnya ruang di table space window. Jika jaminan retensi tidak diaktifkan, maka database dapat menimpa pembatalan yang belum expire ketika ruang berhabis, sehingga menurunkan retensi pembatalan dari sistem. Opsi ini dinonaktifkan secara default. Untuk menjamin keberhasilan query jangka panjang atau rasio recall cashback, Anda dapat mengaktifkan jaminan retensi. Selanjutnya, managing undo table space. Anda dapat mengelola undo table space dengan membuat, mengubah, menghapus, mengganti, serta menetapkan kuota pengguna untuk undo space. Di managing undo table space ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada creating an undo table space, yang kedua ada altering an undo table space, dan yang ketiga ada dropping an undo table space. Di creating an undo table space, saat membuat database, gunakan pernyataan create database untuk membuat table space undo. Gunakan pernyataan create undo table space di database yang sudah ada. Ada dua metodenya. Yang pertama terjadi ketika mengeluarkan pernyataan create database untuk membuat database baru dalam mode pembatalan manajemen otomatis atau manajemen auto. Kedua, ada pernyataan create undo table space digunakan dalam metode kedua yang digunakan dalam database yang sudah ada. Kemudian rekan database untuk pembuatan table space undo file tunggal yang dibahas lebih detail di file table space. Kemudian altering an undo table space, Anda dapat melakukan perubahan untuk membatalkan table space dengan menggunakan pernyataan alter table space. Fokuslah pada tindakan khusus yang berkaitan dengan sistem, seperti menambah data, mengganti nama data, menampilkan file data secara online atau offline, memulai dan mengakhiri pencatatan terbuka, dan mengaktifkan dan menonaktifkan pembatalan jaminan penyimpanan. Yang terakhir ada dropping an undo table space. Gunakan pernyataan drop table space untuk menghapus undo table space. Kemudian hanya ketika tidak ada instansi secara aktif menggunakan undo table space, instansi tersebut dapat dihapus. Jika transaksi yang sedang berlangsung atau informasi pembatalan yang expire dalam periode penyimpanannya, hati-hati dalam menggunakan drop table space, karena bisa menghapus undo table space-nya yang berpotensi memengaruhi query yang sudah ada, yang mengandalkannya. Selanjutnya ini ada referensi gambar kita dan akan dilanjutkan dalam sesi query. Oke, di layanan kali ini berfungsi untuk membuat pengguna baru dengan nama Albert dan juga passwordnya itu Albert. Oke, di query selanjutnya ini berfungsi untuk memberikan hak akses kepada pengguna Albert untuk membuat table. Di line selanjutnya ini untuk membuat table dengan nama test di skema Albert yang memiliki satu kolom lagi. Oke, di line selanjutnya ini untuk memasukkan nilai 1 ke dalam table Albert. Oke, di query selanjutnya ini untuk mengambil data dari table tersebut. Di query selanjutnya ini berfungsi untuk menghapus table tersebut. Oke, di query kali ini untuk mengembalikan kondisi semula table tersebut sebelum dihapus. Nah, di query ini dia untuk menampilkan banyak data dari recycle ini.
Oke, yang selanjutnya ini untuk menghapus data tersebut yang ada di resolve itu. Nah, pertama-tama kita lanjut membuat tabel terlebih dahulu dengan nama daftar staff. Nah, tabel sudah dibuat, lalu kita memasukkan data Nah, data sudah dibuat, lalu kita masukkan data lagi dengan ada nama Albert. Lalu kita save point. Nah, sudah di-save, lalu kita update nama yang ada angka 01-nya. Kita ganti nama menjadi Anthony. Nah, sudah di-update, lalu kita masukkan data lagi, A03 dengan nama Regi. Sudah dibuat. Lalu kita coba cek. Nah, sudah bisa diganti, lalu kita rollback. Kembali ke set yang sebelumnya yang sudah kita save. Rollback sudah berhasil dan kita coba cek. Nah, sudah diganti. Jadi di sini kita pertama akan membuat directory baru dulu. Nah, sudah berhasil terbuat. Selanjutnya query lanjutan ini untuk membuat undo table space-nya beserta tujuan yang mau disimpan di mana. Dan space-nya 200 MB. Nah, table space-nya sudah kebuat. Selanjutnya query ini ialah untuk melihat undo table space mana yang lagi aktif. Selanjutnya query ini untuk memilih undo table space-nya. Di sini saya memilih undo table space yang 6. Query ini untuk menampilkan transaksi yang terjadi di undo table space tersebut. Di query ini kita mengubah data filenya jadi 300. Selanjutnya kita memilih untuk pindah lagi undo table space-nya ke undo table space pertama. Karena yang undo table space yang baru kita buat, yang itu pengen saya hapus. Nah, ini sudah terhapus. Di sini untuk mengecek query mana, undo table space mana yang masih tersedia. Ya, sisa undo table space pertama. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah, maaf. Terima kasih. Ya.